Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam belajar meskipun belajar dari rumah. Kembali lagi bertemu dengan Bapak di kelas 4 pada mata pelajaran tema 7, Indahnya Keragaman di Negeriku. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, silakan kalian persiapkan dulu buku tema 7 kalian dan alat tulisnya. Marilah sama-sama kita mulai pelajaran kita hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak, silakan kalian buka buku tema 7 kalian, halaman 30 dan 31. Pada halaman 30 di situ terdapat teks bacaan dengan judul Bahasa Daerah di Indonesia Terancam Punah. Marilah sama-sama kita simak teks bacaan tersebut dan kita baca bersama-sama. Bahasa daerah di Indonesia terancam punah. Posisi pertama negara dengan bahasa terbanyak di dunia kini ditempati oleh Papua Nugini dengan jumlah bahasa mencapai 867 bahasa. Selanjutnya, Indonesia menempati posisi kedua dengan jumlah bahasa sebanyak 742 bahasa. Distribusi 742 bahasa di seluruh Indonesia rupanya berbanding terbalik antara jumlah bahasa dengan jumlah penduduk. Pulau Jawa dengan jumlah penduduk 123 juta orang. Ya, Bapak ulangi, Pulau Jawa dengan jumlah penduduk 123 juta orang memiliki tidak lebih dari 20 bahasa. Sebaliknya Papua yang penduduknya berjumlah 2 juta orang memiliki jumlah bahasa mencapai 271 bahasa. Kurangnya jumlah pengguna bahasa daerah akan berpengaruh pada kemungkinan kepunahan suatu atau beberapa bahasa daerah yang ada di Indonesia. Bahasa yang terancam punah adalah bahasa yang tidak memiliki generasi muda yang menggunakan bahasa ibu. Generasi dewasa adalah satu-satunya kelompok yang masih menjadi penutur fasih. Bahasa daerah berperan dalam menjaga budaya daerah. Tata nilai budaya di Indonesia tersimpan dalam kosakata, pantun, cerita rakyat, mitos, legenda, dan ungkapan. Oleh karena itu, bahasa-bahasa yang tergolong berpotensi terancam punah perlu memperoleh perhatian khusus. Kita perlu melestarikan bahasa daerah sebelum benar-benar menghilang dari kehidupan berbangsa kita. Jadi anak-anak, bahasa daerah yang ada di Indonesia itu cukup banyak sekali. Namun, pada kenyataannya, pengguna bahasa daerah yang ada di Indonesia ini, itu sudah jarang menggunakan bahasa daerahnya. Nah, jadi dengan sebab demikian, maka lama-kelamaan akan terjadi bahasa daerah itu menjadi punah. Kenapa? Karena generasi mudanya itu banyak yang tidak menggunakan bahasa daerah masing-masing. Misal ya pada daerah Jawa, ya, daerah Jawa ataupun orang yang bersuku bangsa Jawa itu sekarang sudah mulai banyak yang tidak menggunakan bahasa Jawa. Nah, generasi anak-anaknya yang sekarang pun ada juga yang bersuku bangsa Jawa tetapi masih belum fasih menggunakan bahasa Jawa. Nah, maka dari itu untuk melestarikan
bahasa yang ada di Indonesia, tentunya kita perlu mengenalkan sejak kecil bahasa-bahasa yang ada di Indonesia sesuai dengan suku bangsanya. Bagi yang bersuku bangsa Jawa, dia bisa mengajarkan anak-anaknya berbahasa Jawa. Bagi yang bersuku bangsa Sunda, bisa mengajarkan berbahasa Sunda. Supaya apa? Supaya bahasa yang ada di Indonesia tidak punah. Nah, sangat memprihatinkan pada zaman sekarang ini, anak-anak banyak menggunakan bahasa-bahasa atau kata-kata yang kurang baik. Nah, itu perlu kita hindari. Pengawasan dari orang tua itu sangat penting. Menyaring kata-kata atau bahasa-bahasa yang diucapkan oleh anak-anak kita. Kenapa? Karena mungkin dari pergaulan mereka mendapatkan bahasa atau kata-kata yang kurang pantas diucapkan. Nah, itu yang harus kita awasi dan kita perhatikan agar anak-anak kita jangan sampai mengucapkan bahasa atau kata-kata kalimat yang kurang pantas atau yang kurang sopan. Itulah kenapa bahasa di Indonesia cukup banyak, khususnya daerah, ya, agar daerah di suatu negara Indonesia itu bahasanya tetap lestari dan tidak punah. Itulah mungkin penjelasan dari teks bacaan yang berjudul Bahasa Daerah Indonesia Terancam Punah. Selanjutnya, kalian perhatikan di halaman 31. Halaman 31, di situ ada kotak yang paling atas, ada menulis ide pokok paragraf. Ya, jadi paragraf yang telah tadi kita baca, kita akan menentukan ide pokok paragraf tersebut. Baik anak-anak, mari kita mulai. Paragraf ke-1, ide pokoknya adalah posisi pertama negara dengan bahasa terbanyak di dunia kini ditempati oleh Papua Nugini. Ini ide pokok pada paragraf pertama, ya, pada teks bacaan di halaman 30. Selanjutnya ide pokok pada paragraf kedua, yaitu distribusi 740 bahasa di seluruh Indonesia rupanya berbanding terbalik dengan jumlah penduduk. Selanjutnya, ide pokok pada paragraf ketiga, kurangnya jumlah pengguna bahasa daerah berpengaruh pada kepunahan bahasa daerah. Selanjutnya, ide pokok paragraf keempat, bahasa daerah berperan dalam menjaga budaya daerah. Nah, itulah ide pokok pada setiap paragraf teks bacaan yang telah kita baca di halaman 30. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Selanjutnya, kalian buka di halaman 32 dan 33. Di halaman 32, ayo membaca, yaitu ragam bahasa daerah di Indonesia. Ya, dan juga di halaman 33. Nah, di sini pada tabel tersebut itu adalah bahasa daerah yang ada di Indonesia pada tiap-tiap daerah atau provinsi. Silakan kalian bisa baca di buku tema kalian masing-masing bahasa apa saja yang ada pada daerah-daerah tertentu. Misalnya di Sumatera, nah di situ bahasa daerahnya apa saja tuh di provinsi Sumatera. Selanjutnya di daerah Jawa, apa saja bahasa yang terdapat di daerah Jawa. Selanjutnya di Bali dan seterusnya sampai dengan Papua, itu memiliki bahasa daerah yang cukup banyak. Jadi setiap provinsi itu tidak cuma satu bahasa, tetapi banyak bahasa daerah yang digunakan. Kita lihat saja, ambil contoh misalnya Jawa. Nah, Jawa itu kan ada Jawa Barat, ada Jawa Timur, ada Jawa Tengah. Nah, maka bahasa daerah yang digunakan di daerah Jawa itu ada yang menggunakan bahasa Baduy, ada yang Betawi, ada bahasa Indonesia itu peranakan, ada bahasa Jawa, ada Kangean, Kawi, Madura, Osing, Sunda, dan Tengger. Itulah bahasa yang dipakai di pulau atau di daerah Jawa. Itulah bahasa-bahasa yang ada di Indonesia. Jadi Indonesia cukup banyak sekali ragam bahasanya. Maka dari itu kita sebagai
bangsa Indonesia, rakyat Indonesia harus melestarikan budaya bahasa Indonesia dari masing-masing daerah. Jadi jangan sampai kita suku bangsa kita, tetapi kita tidak bisa berbahasa daerah dari suku bangsa kita tersebut. Nah, bagi yang belum bisa, maka bisa mempelajarinya dari mulai saat ini. Jangan sampai suku bangsa kita, misalnya adalah suku bangsanya itu Jawa, ya kita tidak bisa bahasa Jawa. Nah, kalau kita suku bangsanya misalnya di Bekasi atau orang asli kota Bekasi, berarti bahasa daerahnya itu bahasa Betawi. Nah, jadi kalau orang Bekasi itu menggunakan bahasa Jawa, ya mungkin agak kurang mengerti, ya kecuali orang itu adalah orang Jawa asli. Jadi harus bisa berbahasa daerahnya. Itu. Baiklah anak-anak, itulah kekayaan bahasa daerah yang ada di Indonesia. Mudah-mudahan kita dapat melestarikan bahasa yang ada di Indonesia. Nah anak-anak, setelah kita mengikuti penjelasan dari pembelajaran kita tentang bahasa daerah yang ada di Indonesia, tugas kalian hari ini adalah pada halaman 30 yang tadi di awal. Nah, di situ ada tabel kotak ya di atas. Nah, itu silakan kalian lengkapi, kalian isi. Ya, provinsi tempat tinggal itu di Jawa Barat ya. Jadi ini yang ada di Jawa Barat. Bahasa yang digunakan masyarakat itu bahasa Indonesia, bahasa Sunda, dan bahasa Jawa. Nah, pada tabel kotak ini ada 3 bahasa yang akan kalian cari. Bahasa Sunda, bahasa Jawa, dan bahasa Indonesia. Kita kasih contoh, misalnya tuang. Bahasa Sundanya tuang. Nah, bahasa Jawanya mangan. Bahasa Indonesianya makan. Nah, jadi sekarang silakan kalian cari lagi tuh kotaknya ya. 3 kotak misalnya bahasa Sunda apa nih? Ya misalnya jadi sesuai bahasa Indonesianya makan, bahasa Jawanya mangan, bahasa Sundanya tuang. Kalian cari lagi, silakan bebas ya. Kalian bebas kata apa lagi? Misalnya bahasa Indonesianya tidur. Nah, bahasa Jawanya apa? Bahasa Sundanya apa? Bebas dah. Silakan kalian cari bahasa Indonesianya. Terus bahasa Jawanya apa, bahasa Sundanya apa. Ya, kalau kalian bingung, kalian boleh bertanya kepada orang tua kalian. Itulah tugas kalian hari ini. Jadi, sekali lagi, silakan kalian kerjakan langsung di buku tema 7 kalian di halaman 30 tuh yang atas ya, di tabel kotaknya. Mengisi 3 bahasa dengan arti yang sama. Seperti contoh yang ada di atas itu. Tuang, mangan, artinya berarti makan. Nah, artinya begini, dalam bahasa Indonesia makan, bahasa Jawanya apa? Mangan, bahasa Sundanya tuang. Nah, kalian cari lagi yang lainnya. Itu saja tugas kalian hari ini. Mudah-mudahan dapat kalian pahami. Silakan kalian kerjakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Jangan menunda-nunda selagi masih diberi kesempatan. Baiklah anak-anak, mudah-mudahan pelajaran ini bisa mengingatkan kembali bahwa Indonesia memiliki ragam bahasa yang sangat banyak. Baiklah anak-anak, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Bapak ucapkan selamat belajar dan tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.